Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Bolehkah untuk kali ini Alex beranggapan jika Tuhan kembali bersikap tidak adil padanya? Bolehkah dia beranggapan jika Tuhan terlalu kejam padanya? Dia tidak tahu apa kesalahannya, hingga Tuhan bersikap begitu kejam. Alex marah. Ia marah pada sang takdir yang begitu kejam padanya. Saat ini, pria itu tengah berada dalam satu ruangan khusus di klub milik Max. Dan inilah dari sudut pandang Alex tentang perasaannya saat ini. Aku marah. Marah pada takdir. Marah pada diriku sendiri. Saat satu masalah belum terselesaikan, kini masalah lain kembali datang. Apa aku tampak tidak pantas untuk bahagia? Jika bisa kuakhiri hidupku, maka akan kuakhiri. Tapi aku teringat kembali pada satu hal. Aku harus menemukan istriku. Karena aku sudah berjanji pada diriku sendiri, jika aku tidak akan mengalah pada sang takdir lagi. Namun, harus kucari kemana lagi istriku? Dia pergi begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Bahkan hingga saat ini aku belum mendapatkan kabar mengenai keberadaannya. Dia hilang bagaikan ditelan bumi. Tapi satu keyakinanku, Stella masih ada di sini. Dia hanya bersembunyi di dunia di bagian pelosok. Dan saat kutemukan, tak akan kubiarkan dia pergi lagi. Stella, seseorang yang membawaku pada sebuah perubahan. Dia adalah cahaya dalam kehidupanku yang kelam. Dia adalah matahari dan bulan yang indah dalam hidupku. Seseorang yang dengan berani membuka hatiku, dan tanpa kusadari aku telah mencintainya begitu dalam. Namun, apa yang harus kulakukan sekarang? Kini tidak ada dia sang penerang, tidak ada dia sang matahari dan sang rembulan bagi hidupku. Aku mendengar ketiga temanku memanggil namaku, tapi aku tidak mengacukan mereka, hingga ucapan Rafael menarik perhatianku. Alex, kami menemukan siapa yang melakukan ini semua. Aku berteman dengan dokter itu semenjak Stella menghilang tanpa kabar. Saat itu, semua orang panik, terutama ibu mertuaku yang berteriak histeris, meminta untuk mengembalikan putrinya padanya. Aku hanya mengangkat wajahku, tapi enggan menatap ke arah mereka. Aku tahu, aku terlihat kacau, tapi aku tidak peduli. Kelvin menemukan siapa dalang di balik semua ini. Anak buahnya menemukannya. Siapa? Tanyaku dengan nada dingin. Julia Collins, jawab Max dengan tenang. Kau bercanda? Bentakku seketika saat mendengar nama wanita itu disebut. Kau pikir aku bercanda? Balas Max dengan tenang. Di antara kami, Max lah yang paling mempunyai ketenangan. Lihat saja bagaimana sikap tenang pria itu dalam menghadapi masalah ini. Kini, satu hal yang membuatku marah. Julia Collins, wanita yang selama ini menenangkanku saat Stella tidak ada, ternyata adalah dalang di balik semua ini. Tanpa banyak berkata, aku keluar dari ruangan itu setelah mengambil jasku yang sempat ku lepas. Berjalan acuh tak acuh melewati kerumunan para penikmat dunia malam. Saat aku berjalan keluar, mobilku sudah terparkir dengan rapi lengkap bersama supirnya. Aku yakin supir itu bawahan Max. Tanpa kata, saat aku sudah duduk di kursi penumpang, mobil melaju meninggalkan tempat. Sudah 3 bulan aku menjalani hari tanpa kehadiran Stella di sisiku. Jangan kalian bayangkan betapa kacaunya aku menghadapi ini semua. Bagaimana keadaannya sekarang? Apa dia baik-baik saja? Di mana ia tinggal selama ini? Julia Collins, tunggu dan lihat apa yang akan kulakukan padamu. Tanpa kusadari, aku telah sampai di depan mansion. Semenjak Stella hilang, aku memang tinggal di mansion. Saat kulangkahkan kakiku masuk ke mansion, keadaan sudah begitu sunyi. Menandakan jika sang penghuni telah beristirahat. Di setiap langkahku, masih kuingat dengan jelas setiap kalimat yang ditulis di atas lembar putih yang ia tinggalkan. Alexander Edward, I love you. Aku yakin kau tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Tapi maafkan aku dan segala kekuranganku yang tidak dapat membuatmu bahagia selama kau berada di sampingku. Aku pergi, bukan karena aku tidak bahagia bersamamu,
Jauhkan pemikiran itu. Aku pergi karena aku ingin kau bahagia. Aku ingin kau menemukan sosok yang sempurna yang mampu menyeimbangimu, dan wanita itu bukanlah diriku. Aku ingin mengatakan semua ini di atas kertas ini, Alex. Aku sakit. Maafkan aku tidak pernah mengatakan pada siapapun, bahkan pada dirimu. Bukan karena aku tidak mempercayaimu. Karena apa? Karena aku takut. Aku takut melihat wajah kalian penuh kekhawatiran. Dan itu semua tercipta karena diriku. Dan tolong sampaikan maafku pada Daniel dan Maria. Karena diriku juga Peter menghilang. Karena dirikulah Peter diculik. Maka dari itu, agar Peter kembali pada kalian, aku harus pergi. Maafkan aku. Jika Peter telah kembali, tapi aku telah pergi, maka sampaikan rinduku padanya. Aku sangat merindukannya. Itu adalah isi dari salah satu surat yang ia tulis. Stella sakit, dan aku tidak mengetahuinya. Pernah suatu hari, kudapati dirinya yang terlihat pucat. Dan ia yang pergi ke kamar mandi tengah malam. Dan betapa bodohnya aku yang tidak menyadari hal itu. Sebenarnya wanita seperti apa yang telah diberikan Tuhan padaku? Kenapa ia begitu kuat menghadapi semua ini? Stella, aku merindukanmu. Alex berjalan dengan amarah yang menyelimutinya. Berteriak kencang, meneriakkan satu nama yang membuatnya menjadi seperti ini. Julia Collins. Wanita itu terkejut bukan main saat mendapati Alex dan kawan-kawannya yang datang ke rumahnya. Entah untuk menutupi ketakutannya atau wanita itu tidak sadar seberapa marahnya Alex, dia mendekat ke arah pria itu seraya tersenyum manis. Bukannya sapaan hangat yang dia terima, melainkan sebuah tamparan. Plak! Alex, pria yang tidak menyukai kekerasan, kini kembali bermain tangan pada wanita itu, Julia Collins. Melihat itu, para bodyguard Julia berdiri berniat melindungi sang nona dari kemarahan Alex. Tapi mereka terlambat saat beberapa polisi masuk dan membawa para bodyguard Julia pergi. Alex berjalan mendekat ke arah Julia yang jatuh terduduk masih memegangi pipinya. "Di mana istriku?" desis Alex penuh ancaman di setiap langkahnya. Aku tidak tahu," jawab Julia gugup. "Di mana istriku?" Kini Alex telah menarik rambut sebahu Julia. Alex, lepaskan. Ini sakit. Kumohon." "Katakan di mana istriku," teriak Alex semakin mengencangkan tarikannya pada rambut Julia. "Dia sudah tiada," jawab Julia masih berusaha untuk melepaskan genggaman Alex pada rambutnya. Semua orang yang berada di sana dan mendengarkan apa yang dikatakan Julia, dia membeku, berusaha tidak mempercayai apa yang dikatakan wanita itu. Saat Julia mengatakan bahwa dia memiliki bukti tentang Stella, di sanalah Alex menyuruh bodyguardnya untuk mencari bukti tersebut. Dan di sana, bodyguard Alex menemukan sebuah foto. Foto yang berisi sebuah bukti bahwa yang dikatakan Julia memang benar. Alex terdiam membeku, menatap lembaran foto itu. "Kenapa kau lakukan semua ini?" tanya Alex lemas, seraya masih menggenggam foto-foto tersebut. "Karena aku mencintaimu, brengsek," teriak Julia pada Alex. "Jika kau mencintaiku, kau tidak akan melakukan semua ini," balas Alex dengan berteriak pula. "Aku akan melenyapkan semua orang yang berani menghalangi jalanku. Dan sekarang, aku berhasil melenyapkan Stella dengan tanganku sendiri." Seketika Julia tertawa histeris. Tanpa sepatah kata pun, pria itu berlalu dari sana dan mengabaikan semua teriakan temannya. Saat Kelvin dan yang lainnya melihat lembaran foto tersebut, sikap mereka tidak jauh dengan apa yang ditampilkan oleh Alex. Kelvin segera berlalu dari sana. Apa semua ini benar? Percayalah, mencari sebuah alasan pengganti untuk tetap hidup bukanlah satu hal yang mudah. Alex merasakannya. Mungkin saat Stella masih berada di sisinya, ia dapat menyimpulkan mengapa ia bisa mencari alasan lain dengan mudah untuk tetap hidup. Karena Alex mencintai Stella. Alex bukanlah remaja bodoh yang baru mengenal arti kata cinta. Kehidupan yang kejam yang diberikan Tuhan untuknya membuat ia tahu apa yang sedang terjadi saat ia bersama orang-orang yang benar-benar ia cintai. Alex sangat mengerti arti getaran yang ditimbulkan saat ia berdekatan bahkan bersentuhan dengan Stella. Semua orang yang berada di sekitarnya sudah merasakan bagaimana hatinya yang kembali pada masa-masa buruk, bahkan lebih buruk. Mereka pasrah akan keadaan Alex saat ini. Bukannya mereka tidak peduli,
Tapi karena mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang dapat mencairkan bongkahan es yang awalnya mencair kembali membeku. Alasan di mana es itu mencair telah tiada. Siang itu, Rehan tiba-tiba datang berkunjung ke perusahaannya. Seperti temannya yang lain, datang hanya sekedar untuk menanyai kabarnya. Yang lagi-lagi hanya menemukan Alex yang berkutat dengan sejumlah berkas yang menumpuk. Mereka semua tahu, sejak kejadian itu, Alex semakin gila bekerja. Meski mereka pernah menemui Alex yang seperti ini, tapi untuk kali ini, Alex benar-benar berada pada fase buruk. Rehan datang hanya untuk mengajak Alex kembali berkumpul bersama mereka, melupakan kejadian sejenak. Meski lagi-lagi mereka tahu, Alex tidak bisa menikmati kesenangan sepenuhnya. Tapi tidak ada salahnya mencoba, bukan? Mereka semua tahu apa alasan Alex masih bertahan pada takdir kejam yang diberikan Tuhan padanya. Ada dua alasan. Pertama, karena perintah Stella mengenai Alex yang harus tetap hidup untuk menemukan kebahagiaannya. Kedua, karena pria itu percaya jika Stella masih hidup. Untuk alasan yang kedua, mereka semua hanya bisa diam tidak menanggapi. Karena apa? Karena bagaimana mungkin orang yang sudah tiada masih hidup? Stella telah tiada. Itulah kenyataannya selama ini. Mereka semua terpukul mendengar hal itu. Tidak hanya Alex, bahkan kini Kelvin keadaannya pun sama. Mereka bahkan mengingat dengan jelas bagaimana terpukulnya Alex di depan makam Stella. Rehan menghembuskan napasnya dengan lelah. Melihat temannya seperti ini hanya membuatnya mengingat bagaimana Alex dulu. Alex tampak seperti seorang yang pasrah akan kapan Tuhan mengambil kehidupannya. Tidak lama setelah mengatakan hal itu, Rehan berlalu dari ruangan Alex setelah mengatakan jika dia dan yang lain akan menunggu kedatangannya. Dan lagi-lagi, itu semua hanya dibalas Alex dengan kebisuannya. Malam itu, seorang pria berjalan masuk ke salah satu klub yang telah dikatakan oleh Rehan. Alex datang dengan segala hal yang dapat membuat orang mengalihkan perhatiannya hanya untuk melihatnya sejenak atau terus-menerus. Padahal, dia hanya datang dengan pakaian formal seperti biasa. Tapi pria itu mempunyai daya tariknya sendiri. Dia memenuhi permintaan teman-temannya untuk datang. Karena Alex pikir mungkin dia bisa bersenang-senang sejenak. Tidak ada salahnya mencoba, bukan? Alex merasa dejavu saat berada di klub ini. Karena klub inilah dia kembali bertemu dengan Stella yang malam itu datang untuk menjemput Karin. Alex mengingat bagaimana Max menggodanya saat ia mengatakan jika Stella adalah calon istrinya. Alex benar-benar merindukan wanitanya. Tidak bisakah Tuhan mengembalikan masa-masa bahagia itu? Apa kesalahan mereka hingga mereka diberi takdir yang seperti ini? Mereka hanya sepasang anak Adam yang berusaha untuk menjadi sempurna dengan saling melengkapi satu sama lain. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.